Nah, pertanyaan yang paling menarik itu Mas Adit adalah siapa yang paling memiliki peluang untuk membuat hoax? Oke. Menurut mereka, ternyata 40%-nya itu menyebut pemerintah yang berkuasa, Bang ya. Pemerintah, politisi dan partai politik di negara mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time garapan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Sobat Busam ID, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan memang cocok untuk kita membahas hoax terkait ini, tema hari ini. Ini dia merupakan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur. Langsung saja kita sambut Bang Imran Duse. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Mas Adit. Ini baju kami sudah serasi nih. Ya. Cocok nih. Oke, Bang. Terkait hoax nih, Bang. Saya mau meminta pandangan Bang Imran Duse dulu. Terkait maraknya dan masifnya nih hoax bertebaran di tengah masyarakat nih, Bang. Gimana, Bang? Ya, yang pertama, terima kasih ya Mas Adit sudah diundang ke podcast kita ini, Busam ID. Oke. Busam ID. Busam ID itu artinya Busam Imran Duse. Oke, masuk. Idenya, Bang ya? Ya, Busam Imran Duse, sehingga saya harus datang ke sini. Apalagi seragamnya sama ini kan kita sudah serasi nih. Jadi betul-betul Busam ID ini. Yang kedua, saya ingin perbaiki sedikit yang Mas Adit tadi sampaikan. Bukan Komisi Informasi Publik, tapi Komisi Informasi. Komisi Informasi aja ya. Oke, siap. Komisi Informasi Kaltim. Nah, pertanyaan Mas Adi tentang hoax, saya kira ini memang menjadi kecemasan bukan hanya kita, saya pikir hampir seluruh warga dunia ya, melihat karena dengan maraknya hoax ini bisa berdampak mempolarisasi masyarakat dan itu adalah sesuatu yang tidak sehat bagi demokrasi. Tahun 2018 kalau nggak salah, itu UNESCO pernah menerbitkan satu publikasi, Mas Adit, yang kemudian dia membuat kategorisasi terhadap hoax itu. Jadi publikasi itu jurnalisme, fake news, and disinformation, itu mengkategorikan hoax dalam 3, ya kan? Ada yang dia sebut sebagai disinformasi, kemudian ada misinformasi, dan malinformasi. Oke, betul. Jadi disinformasi ya ketika ada satu berita bohong, berita yang tidak betul, yang memang diedarkan dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan-tujuan jahat. Oke. Tapi kalau dia misinformasi, dan saya kira di lingkungan kita ini banyak terjadi. Ya, misinformasi sering banget. Gitu. Ya, jadi beritanya jahat, beritanya tidak betul, beritanya bohong, tetapi diedarkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan isi berita. Dan jadi konsumsi publik, Bang ya. Betul. Niatnya sebenarnya bagus. Iya, betul. Niatnya sebenarnya bagus. Minggu lalu misalnya di Kalimantan Timur ini kan ada berita tentang pelantikan Pak Isran Nur sebagai Menteri Pertanian. Ya kan? Itu banyak diedarkan. Mungkin orang jadi itu status WhatsApp semua tuh, Bang. Betul. Dia niatnya baik, ada kegembirahan karena ada putra daerah yang kemudian dilantik sebagai menteri. Betul. Tapi muatannya tidak betul. Nah, itu adalah misinformasi. Tetapi juga ada malinformasi. Di mana informasinya sendiri betul. Peristiwanya ada, faktanya ada, tetapi diedarkan dengan konteks yang berbeda, dengan maksud-maksud tertentu. Saya tadi, Mas Adit, sebelum ke sini, itu di grup WhatsApp saya, salah satu grup WhatsApp, itu ada berita tentang deklarasi PAN untuk Pak Anies Baswedan. Rame, peristiwanya ada, fotonya ada, videonya, narasinya cukup. Tapi begitu sampai pada penggalan tahunnya itu dipotong di situ, dipenggal.
Artinya peristiwa itu betul mungkin pada waktu Pak Anies maju di Jakarta, tetapi sekarang kan dibuat seakan-akan dalam konteks 2024. Betul. Jadi saya kira itu, Mas Adit, kita prihatin dengan maraknya hoax nih, Bang ya. Maraknya hoax, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Sam ID bersama Diskominfo Kaltim ini adalah bagian dari upaya kita untuk memerangi, Bang ya. Memerangi. Oke, Bang. Sebelum menjadi Wakil Ketua Komisi Informasi sekarang, sebelumnya kan pernah menjadi Ketua KPID Kaltim, Bang ya, Komisi Penyiaran. Nah, Bang, ingat ya Mas Adit ya. Iya, saya masih ini, Bang, meminta jawaban terkait bagaimana sih cara menangkal hoax nih untuk masyarakat nih, Bang. Bagi Bang Imran Hussein sendiri bagaimana itu, Bang? Ya. Menurut saya, tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan Mas Adit bahwa tahun 2020 itu ada seorang profesor di Universitas Oxford, namanya Prof. Rasmus Nielsen. Dia adalah direktur dari Institut Studi Journalism di universitas itu. Nah, publikasinya di Februari 2020 itu, dia menghimpun sejumlah penelitian yang meneliti tentang hoax di berbagai negara. Nah, salah satu penelitian itu pernah dilakukan terhadap 40 negara. Penelitiannya itu, Bang ya? Ya, jadi survei di 40 negara untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap hoax. Apakah mereka khawatir atau tidak, atau biasa-biasa saja. Nah, hasilnya Mas Adit, itu di 56% rata-rata nih, karena itu ada 40 negara. Yang paling rendah itu adalah Belanda. Belanda itu 32% penduduknya merasa cemas dengan hoax. Yang paling tinggi itu adalah Brasil. Brasil itu 84% penduduknya khawatir dengan hoax. Nah, kalau kita rata-ratakan, itu ketemunya di angka 56%. Artinya 56% penduduk itu cemas. Di dunia berarti itu, Bang ya? Dari 40 yang survei ya, tadi. 40 negara. Dan ini saya kira bisa menggambarkan bagaimana tempat-tempat lain. Betul. Yang kendati tidak disurvei, tetapi sebenarnya situasi yang ada itu berlangsung juga ya. Betul. Jadi 56% itu mengkhawatirkan ini hoax ini. Nah, lalu ketika ditanyakan media apa yang paling berpotensi untuk memviralkan itu. Ternyata 40% itu menunjuk media sosial. Media sosial. Nah, pertanyaan yang paling menarik itu Mas Adit adalah siapa yang paling memiliki peluang untuk membuat hoax? Menurut mereka yang 40%. Ternyata 40%-nya itu menyebut pemerintah yang berkuasa, Bang ya. Ya, pemerintah, politisi dan partai politik di negara mereka masing-masing. Itu sebagai pihak-pihak yang memiliki potensi besar untuk menciptakan hoax, menyebarkan juga, menyebarkan hoax. Nah, setelah pemerintah baru kemudian disusul oleh, kalau nggak salah, aktivis. Aktivis itu 14%. Lalu jurnalisme. Benar. Jadi pekerjaan jurnalis punya potensi 13% untuk berkontribusi betul. Ya, terhadap penyebaran hoax itu. Lalu ada 13% lagi masyarakat biasa, sipil, Bang, masyarakat sipil, dan sisanya 10% itu adalah pemerintah asing. Jadi pemerintah asing juga punya, menurut survei ini, publikasinya Prof. Nielsen itu, pemerintah asing ya punya kontribusi juga menciptakan hoax. Tentu saja karena ada kepentingan nasional dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat data itu, artinya memang kita perlukan satu gerakan bersama ya untuk bagaimana menghalangi atau memerangi hoax itu. Saya kira sudah banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh civil society ya, di beberapa negara termasuk di kita. Di Indonesia. Tiap tahun misalnya diperingati Hari Hak Untuk Tahu, kemudian. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mas Edit. Saya kira kita perlu melihat pendidikan, dunia pendidikan kita. Dan secara khusus lagi mungkin sekolah, persekolahan kita.
sebagai entitas yang mesti kita ajak di dalam gerakan bersama ini. Ya kan? Betul. Kalau bisa misalnya Busam ID, Diskominfo, nanti di sini ada dinas pendidikan lagi. Untuk bersinergi. Untuk bersinergi. Karena di sekolah-sekolah, di situ ada warga digital. Ya, betul. Warga digital yang akan menghuni masa depan. Sehingga saya kira sangat efektif jika kampanye tentang hoax, cara-cara memerangi, sosialisasi. Sosialisasi. Itu kita lakukan di di sekolah-sekolah ya. Apalagi juga berkaitan dengan tentu nanti ada halinya yang merumuskan itu, misalnya dari aspek kurikulumnya seperti apa. Tetapi sebagai sebuah strategi, saya lihat bahwa sekolah harus kita ajak menjadi bagian dari upaya ini. Dari Bang Imran Dusa memang untuk sebisa mungkin kita bersinergi Bang ya, Diskominfo ataupun seluruh pihak terkait Bang ya, termasuk masyarakat. Nah Bang, terkait hoax ini kan juga kita menyinggung pasti soal literasi nih Bang. Literasi di Kalimantan Timur ya kita tahu masih jauh dibanding luar di Pulau Jawa Bang. Dari Abang sendiri nih, bagaimana sih cara meningkatkan literasi khususnya masyarakat Kalimantan Timur? Ya misalnya ada pesan di WhatsApp itu tiba-tiba langsung di-share dan lain-lain, itu gimana Bang? Iya, jadi sebenarnya kalau kita saya enggak tahu, saya enggak punya data yang soal itu. Tapi kalau kita lihat misalnya bahwa indeks beberapa indeks ya, indeks keterbukaan informasi publik kita Kalimantan Timur sangat bagus. Indeks pers itu, indeks kemerdekaan pers ya. Kemudian indeks kebahagiaan, indeks kebahagiaan kita itu tahun 2022 itu urutan 3 nasional. Kemudian juga kampanye-kampanye yang dilakukan di sini seperti yang Busam Edi atau lengkapnya Busam Imran Duse. Ini yang kita lakukan ini saya kira adalah bagian-bagian yang kita perlukan dalam rangka memerangi memerangi hoax itu tadi. Nah, pertanyaannya Mas Adit, apa tadi Mas Adit? Terkait literasi nih Bang, kan sangat berpengaruh nih Bang. Jadi literasi, nah salah satu yang kita bicarakan tadi misalnya bagaimana mengajak sekolah menjadi bagian dari gerakan literasi. Nah itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga sejumlah platform sekarang ini, beberapa platform itu kan memberikan kesempatan sebenarnya kepada masyarakat, kepada publik untuk menjadi bagian dari upaya itu sendiri. Nah saya kira ini harus kita selalu kampanyekan supaya publik, masyarakat menggunakan itu. Maksud saya begini, Mas Adi, itu ada undang-undang anti undang-undang tentang jaringan di Jerman. Itu tahun 2017 misalnya. Itu mewajibkan kepada setiap platform yang ada di Jerman yang punya minimal 2 juta follower. Jadi kalau dia sudah punya 2 juta minimal followers, dia harus memberikan kesempatan kepada pengguna follower atau kepada publik untuk memberikan respon terhadap sebuah informasi. Nah, itu dan kita kan sekarang sudah ada di situ. Misalnya Mas Adit buka YouTube. YouTube ini dan secara umum semua platform itu kan bekerja dengan algoritma yang mereka desain sejak awal ya. Nah sehingga ketika kita misalnya sering atau beberapa kali membuka berita-berita berkaitan dengan hoax, nah itu akan menyusul itu. Teman-temannya itu kan akan datang itu. Betul. Nah, di situ harus diberikan satu tools kepada publik. Apakah dia senang dengan informasi itu? Karena ada itu yang biasa itu. Betul. Apakah Anda ingin memblokir? Apakah Anda ingin melaporkan? Kritik dan saran di platformnya. Dan saran. Itu terinspirasi dari Jerman dan saya kira ini publik kita, khususnya di Kalimantan Timur, bagusnya kita dorong untuk menggunakan fasilitas. Hal semacam itu, Bang, Hal semacam itu. Siap. Betul.
Bang, ada pesan-pesankah yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kalimantan Timur nih? Khususnya ya masyarakat Kalimantan Timur untuk tidak mudah nih mengkonsumsi hoax apalagi menjelang tahun politik. Ya, betul. Tahun politik. Tahun politik ini adalah tahun di mana hoax itu akan dipanen Ya, biasanya. sangat masif, Bang, masif ya. sekali. Betul. Hoax, terutama malinformasi yang Ya, kita sebut tadi. Malinformasi dan disinformasi. Nah, supaya publik jangan sampai menjadi bagian dari misinformasi. Iya. Jadi tentu saja kita harapkan sebelum men-share sesuatu itu harus dicek kembali, Bang, dicek and recheck. Dan sekarang jurnalis itu kan memberikan fasilitas cek fakta. Ya, di beberapa media kita bisa cek itu. Iya. Betul. Cek fakta apakah jadi sebelum men-share sesuatu cek dulu di situ, cek fakta. Dan apalagi kalau kita lihat data Kominfo ini, Kementerian Kominfo, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2023 Januari kalau nggak salah data itu 77%, setara dari seluruh penduduk kita. Itu termasuk 6 besar dunia kalau nggak salah ya, nanti tolong dicek lagi datanya. Jadi ada kurang lebih 213 juta, 213 sampai 215 juta orang penduduk di Indonesia yang aktif menggunakan internet. Karena semua kan megang HP juga sekarang. Semua megang HP. Betul. Menurut data Kominfo itu 89% Indonesia itu punya HP. Punya gadget, Bang. Punya gadget. Dan ini sangat potensial menjadi ladang bagi suburnya berita-berita hoax. Betul. Kalau Mas Adit lihat laporan Kominfo misalnya, triwulan pertama tahun 2023 ini, artinya periode Januari sampai Maret, itu ada 425 berita hoax yang beredar dalam 3 bulan saja. Itu kalau kita rata-ratakan, artinya ada 150 kurang lebih 150 hoax per bulan. Per bulan, Bang, ya. Nah, kalau kita ambil per hari berarti ada 5 berita hoax per hari. Ini kalau berita ini, itu kan dia akan bertumbuh secara eksponensial kalau dia beredar di grup-grup. Betul. WhatsApp. Karena lagi, tidak berhenti di share, Bang, ya. Betul, tidak berhenti di share, apalagi kalau ditambah-tambahi. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya menurut saya bagi kehidupan sosial kita, karena itu bisa sangat-sangat mempolarisasi. Saya punya pengalaman data Mas Adit, mungkin teman-teman pemirsa Busam Edi juga ya. Saya kira bagaimana di grup-grup WhatsApp kita, bahkan di grup-grup WhatsApp yang sifatnya skopnya sangat kecil itu kan. Grup keluarga, Bang. Grup keluarga apalagi. Saya punya grup keluarga besar misalnya, itu terpolarisasi betul. Antara ya kalau dulu kan warisan dari 2019 cebong dan kampret. Dari 2014 malah itu, Bang. 2014 itu ya, waduh. Itu kan luar biasa, terawat sampai hari ini. Padahal sesuatu yang tidak mereka pahami sebenarnya. Nah, ini juga salah satu mungkin dampak ya dari semakin berkembangnya teknologi digital. Orang kemudian sekarang kita dalam era new media. Betul. New media, dan karena itu Mas Adit saya kira transparansi menjadi sesuatu yang kita perlukan hari ini. Kita mendorong supaya otoritas negara misalnya itu selalu mendorong bagaimana transparansi itu supaya menjadi bagian dari. Ada satu siapa namanya? saya lupa namanya, direktur BBC itu. Dalam laporan UNESCO itu misalnya dia mengutip pernyataan dari direktur BBC itu, Bang, ya. Ya, direktur pemberitaan di BBC itu, Pak siapa namanya, Mr. Richard kalau nggak salah, Richard Samrock. Jadi dia mengatakan transparansi itu bukan hanya saat ini, transparansi itu menjadi bagian dari pemberitaan jurnalistik. Betul. Jadi bukan hanya diperlukan tingkat akurasi,
tingkat keadilan, tetapi bagaimana berita itu diproduksi pun, betul, itu harus disampaikan. Nah, karena itu kami misalnya, kalau Mas Adi tadi menyinggung soal Komisi Informasi, keterbukaan informasi publik itu kita selalu dorong, karena itu juga bagian dari upaya mengurangi hoax itu. Iya, betul. Tadi kan kelihatan itu ya, survei yang di 40 negara itu, 40% hoax itu dari pemerintah. Baik dari pemerintah. Betul. Mas Adi kalau lihat kasus Rempang, kalau kita melihat kemarin kan, Rempang itu kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu sampai sebesar itu kejadiannya. Kalau sejak awal transparansi, keterbukaan informasi publik, ya sebagaimana amanat Undang-Undang 14 2008 itu dilaksanakan dengan baik. Betul. Keterbukaan informasi publik itu, undang-undang itu misalnya mengamanahkan bahwa sebelum sebuah kebijakan dibuat, ya, pemerintah bisa memberi peluang kepada partisipasi publik. Betul. Kemudian juga undang-undang itu mewajibkan supaya informasi itu dibuka, diberitakan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, Bang ya? Iya, tidak ada yang ditutupi. Sepanjang itu menyangkut urusan publik, harus selalu dibuka. Masyarakat harus tahu, Bang ya? Iya. Nah, saya pada waktu kasus itu muncul di media, itu saya periksa itu websitenya BP Batam. Karena BP Batam itu adalah badan publik. Iya, betul. Saya tidak menemukan tidak ada informasi di situ. Tidak ada informasi publik ya tentang itu. Tentang rencana. Tentu kita mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memajukan bangsa, memajukan masyarakat ya. Nah, tetapi regulasi yang ada, yang sudah menjadi konsensus kan, regulasi itu kan artinya DPR sama pemerintah. Ya, kita dorong supaya dilaksanakan dengan baik. Sebab kalau itu tidak, itu akan menimbulkan hoax itu. Menimbulkan netizen kemudian bekerja, lalu ketahuan bahwa perusahaan Shinji sebenarnya bukan termasuk dalam 10 besar di dunia. Itu akan memancing dan akan bertumbuh itu nanti hoax baru. Apalagi netizen sekarang pintar-pintar, Bang ya. Dia tahu data, fakta, malah yang dulu-dulu masih digali lagi, Bang. Betul, pintar-pintar dan fasilitasnya ada, peralatannya ada. Betul. Cukup dengan handphone di kamar tidur dia bisa akses. Karena jejak digital sekarang kan sangat penting tuh, Bang. Betul. Jejak jejak digital ya. Jadi saya kira itu Mas Adit, kita perlu supaya pemerintah terbuka, bukan hanya pemerintah, badan publik. Karena badan publik itu menurut regulasi kita itu adalah semua termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua partai politik masuk badan publik dan semua lembaga atau organisasi yang dananya bersumber dari APBD atau APBN, sebagian atau seluruhnya itu adalah badan publik. Betul. Nah, itu kita dorong untuk terbuka. Nah, cuma memang ada satu hal yang menjadi kekhawatiran dari civil society saya kira, dan itu juga kalau Anda lihat apa tadi yang saya mau bilang ini, Prof. Nielsen tadi itu, salah satu yang dikhawatirkan dari dia menghimpun di beberapa negara itu adalah kekhawatiran dengan menegakkan ini kita memerangi hoax. Jadi upaya untuk memerangi hoax jangan sampai masuk kepada tindakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Jadi kebebasan berekspresi jangan sampai terhalangi oleh untuk kita memerangi hoax ini. Kita memerangi hoax. Jangan sampai sebuah kritik kemudian dianggap sebagai hoax. Dan itu berbahaya. Nielsen misalnya menunjukkan bagaimana di Vietnam. Vietnam itu dia tidak punya definisi tentang apa itu disinformasi. Betul. Tapi yang dikatakan berita bohong itu adalah apabila sebuah informasi diberi label palsu oleh pemerintah Vietnam, maka itu termasuk
Anggapan masyarakatnya hoax sudah itu Bang ya? Iya. Harus ada label dari pemerintahnya dulu berarti. Iya, harus ada label. Jadi undang-undangnya Vietnam itu mengatakan begitu. Nah, karena itu tahun 2020 kalau nggak salah, itu Facebook, ya, pemerintah Vietnam itu meminta supaya Facebook mematuhi undang-undang di sana. Oke. Nah, karena Facebook belum memberi konfirmasi, itu selama 3 minggu server Facebook di lokal di sana itu di Vietnam ya, sehingga dia mengalami kerugian di sana. Turki juga begitu. Jadi jangan sampai undang-undang tentang berita bohong, berita palsu itu dipakai untuk membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Saya kira itu yang perlu kita jaga, karena itu adalah bagian dari semangat kita untuk terus merawat demokrasi yang sudah bagus. Siap. Oke, Sobat Usama ID, kurang lebih hampir setengah jam saya dan Bang Imran Duse menemani Sobat Usama ID semua. Bang, sebelum kita ke akhir perjumpaan, ada closing statement kah yang ingin disampaikan kepada Sobat Usama ID, khususnya masyarakat Kalimantan Timur nih Bang? Closing statement. Ya, makasih Mas Adit. Jadi yang pertama saya kira di media sosial atau di internet itu sangat banyak ilmu, ya, khususnya untuk teman-teman generasi yang lebih muda ya. Banyak ilmu yang bisa kita ambil di sana. Apa saja? Internet kan sekarang seperti belantara. Seperti hutan belantara. Hutan belantara, tetapi di situ banyak sekali buah-buah yang bisa menyehatkan teman-teman. Ambillah buah itu. Jika sesuatu yang tidak Anda pahami atau belum Anda sampai, tolong dicek dulu. Jangan sampai menjadi, karena kita juga kan sudah punya undang-undang IT kan, undang-undang ITE. Nah, berbahaya itu karena ancamannya di undang-undang itu kan sampai 5 tahun hukumannya kalau menyebarkan disinformasi. Jadi ambillah yang bagus dalam teknologi digital yang ada sekarang ini. Ini sesuatu yang kita tidak bisa elakkan sekarang. Betul. Dan digital ini akan bertumbuh dari waktu ke waktu dalam hitungan yang cepat. Nah, kemampuan literasi itu harus selalu kita rawat. Dan saya kembali ke awal tadi, Mas Adit, kalau bisa saya usulkan sekolah menjadi entitas atau komunitas yang bisa kita libatkan dalam peran penting, Bang. Ya, dalam kegiatan ini kita libatkan gitu. Kita tidak mungkin menolak teknologi informasi sekarang. Yang kita perlukan ya itu tadi betul. Kemampuan literasi untuk membaca dengan baik. Sesuatu yang kita terima ya, jangan langsung di-share, jangan langsung dibagi. Dan kampanye ini sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Busam Imran Duse, ya kan? Nanti kerjasama dengan Diskominfo, kalau bisa dilanjutkan dengan Dinas Pendidikan dengan fokus pada sekolah-sekolah. Saya kira itu bisa menjadi, apalagi kita ini akan menyambut IKN. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memerangi hoax, Bang ya. Oke. Sobat Usama ID, itu merupakan closing statement dari Bang Imran Duse dan saya Aditya Setiawan bersama Bang Imran Duse pamit undur diri. Salam Sobat Usama ID. Salam Busam Imran Duse.